Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakumul ladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah wa khairal hadyi hadyu Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ikhwah, azani Allah wa iyyakum ajmain. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala masih berikan kepada kita kesempatan untuk melanjutkan pembahasan kitab Salatsatul Usul yang disusun oleh Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullahu ta'ala. Dan insyaallah malam hari ini kita akan membahas rincian dari macam-macam ibadah yang sebelumnya sudah kita sebutkan. Mu'allif rahimahullahu ta'ala melanjutkan wa fil hadisi, dan di dalam sebuah hadis disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, doa adalah inti ibadah. Ini adalah permulaan dari muallif untuk menunjukkan dan menjelaskan dalil-dalil ibadah. Namun apa yang beliau sampaikan di sini, yang beliau kutip adalah sebuah hadis yang diriwayatkan oleh Imam At-Tirmidzi. Meskipun hadis ini dinilai lemah oleh diantaranya oleh Syekh Al-Albani rahimahullahu ta'ala, namun ada syahid, ada dalil yang lain yang menguatkan, yaitu bunyinya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Kalau tadi disebutkan ad-du'a'u mukhul ibadah, inti dari ibadah. Adapun hadis yang sahih redaksinya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Doa adalah ibadah. Dan insyaallah pada malam hari ini kita masuk pembahasan tentang doa. Secara bahasa, doa ini mengandung beberapa makna. Di antaranya adalah an-nida, artinya seruan. Artinya ketika seseorang berdoa, ia sedang menyeru Allah Subhanahu wa taala. Maka termasuk penyimpangan di dalam berdoa adalah seseorang memanggil selain Allah saat ia ditimpa kesulitan. Nah, ini mesti kita waspadai ya. Karena ini termasuk kandungan dari definisi doa, memanggil. Di sekitar kita, di adat istiadat kita mungkin ya, pernah kita dengar sama-sama. Pamiayeuna naon mah sauran wae gitu ya. Memanggil nih. Nah, memanggil ini ya, jika ada apa-apa panggil saja nama saya gitu. Padahal lokasinya jauh. Kalau nelpon mah kedengeran gitu. Ini mah lokasi jauh dan tidak mungkin mendengar. Tidaklah ia melakukannya kecuali dengan keyakinan bahwa meskipun jauh ia bisa mendengar dan bisa membantu. Nah, ini kesalahan, penyimpangan di dalam
doa yang maknanya memanggil. Bahkan orang yang menghambakan diri kepada Allah Subhanahu wa taala semata dalam setiap kondisinya, ia akan banyak menyebut nama Allah taala, gitu ya. Udzkurullaha dzikran katsira. Sebutlah Allah taala, ingatlah kepada Allah dengan zikir yang banyak. Ketika dalam keadaan sulit, siapa yang dipanggil? Allah. Karena tahu Allah yang bisa menyelesaikan semua masalahnya, Allah yang bisa menolongnya satu-satunya, tidak selainnya. Jadi nggak manggil leluhur, nggak manggil orang-orang tertentu yang dianggap saleh dan memiliki kekuatan, tidak. Yang ia panggil adalah Allah. Ini salah satu makna dari doa, yaitu memanggil. Kemudian makna yang kedua adalah at-talab. Talab itu artinya meminta. Ya, kalau manggil saja itu hanya memanggil Allah. Ya, pas minta pun hanya minta kepada Allah. Karena apapun yang kita butuhkan itu Allah Ta'ala saja yang mampu memberinya. Adapun ya, orang-orang yang memberikan kepada kita itu hanyalah sebab saja, perantara. Hakikatnya Allah yang memberikannya. Ya. Maka di antara makna doa adalah at-talab, meminta. Maka mintalah hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Ya. Dan ada makna lain juga yang mirip dengan at-talab, yaitu as-su'al. As-su'al itu meminta juga ya. At-talab bisa memohon, as-su'al itu meminta. Keduanya itu ya, permintaan dan permohonan itu hanya layak kita lakukan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan secara syariat doa itu adalah berlari menuju Allah Ta'ala. Ya, berarti ini amaliyah ya, bukan hanya amal lisan saja. Ketika seseorang dihadapkan pada suatu keadaan yang ia tidak mampu untuk melaluinya, lalu ia langsung ingat kepada Allah sehingga berlari kepada Allah Ta'ala, artinya kembali kepada Allah, menghadapkan diri kepada Allah dalam rangka apa? Mengharapkan keinginannya terwujud. Ya, doa ya. Atau berharap agar ia terhindar dari keburukan. Itu adalah kandungan dari doa. Doa itu yang berputar dari itu. Mengharapkan sesuatu agar terwujud, berlindung dari sesuatu yang buruk. Itu doa. Dan dilakukan dengan permohonan sepenuh hati, baik secara langsung atau dengan merendahkan diri di hadapan Allah. Secara langsung dilisankan meminta, atau dengan menghambakan diri, ini pun termasuk bagian dari doa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Oleh karenanya, sebagaimana tadi disebutkan di dalam hadis bahwa ad-du'a huwal ibadah, atau dalam yang redaksi hadis yang dhaif yang dikutip oleh muallif, ad-du'a mukhul ibadah, doa adalah inti dari ibadah. Di dalamnya terdapat penegasan bahwa semua aktivitas ibadah itu bagian dari doa, dan doa itu pun merupakan ibadah. Jadi tugas kita ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa ta'ala sekedar berdoa, sekedar berdoa saja, meminta, mengharap, memohon kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, itu sudah dihitung sebagai ibadah. Adapun ijabah itu bukan urusan kita, itu bukan urusan kita, Allah yang mengaturnya. Nanti insya Allah kita akan lewati juga di antara
sebab-sebab terkabulnya doa, ya, terhalangnya pengabulan doa, adab-adab dalam berdoa, insyaallah nanti juga kita akan lewati. Dan sebagaimana ibadah-ibadah yang lain, seperti tadi ya, doa itu memanggil, memohon, meminta, ya, mengharapkan sesuatu yang diharapkan, berlindung dari sesuatu yang buruk, itu semua kandungan dari doa. Dan itu termasuk ibadah, maka tidak boleh ibadah ini dilakukan kepada selain Allah. Pada pertemuan sebelumnya kita juga sudah mendapat penjelasan dari mu'alif, faman sarafa minha syai'an li ghairillah fahuwa musyrikun kafir. Siapa yang memalingkan salah satu ibadah yang itu adalah hak khusus bagi Allah Subhanahu wa taala tapi dilakukan kepada selain Allah, maka ia musyrik. Musyrik itu artinya mempersekutukan Allah, dan ia kafir. Ya. Dalilnya, mu'alif di sini menyebutkan sebuah dalil tentang perintah untuk berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 60, wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Dan Rabb kalian berkata, berdoalah kalian kepadaku, astajib lakum, maka aku akan perkenankan bagi kalian, istijabah bagi kalian. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati, sesungguhnya orang-orang yang mereka bersikap sombong dari ibadah kepadaku. Dan di sini sebutkan ibadah yang merujuk kepada perintah doa sebelumnya. Berarti doa itu bagian dari ibadah. Siapa yang berlaku sombong, tidak mau berdoa kepadaku, sayadkhuluna jahannama dakhirin, maka mereka akan masuk ke dalam neraka jahanam dalam keadaan hina. Jamaah rahimani wa rahimakumullah. Tidak sama seperti kita meminta kepada makhluk. Meminta kepada Allah adalah kemuliaan. Beda dengan meminta kepada makhluk. Meminta kepada makhluk itu adalah kehinaan. Orang merasa hina ketika meminta. Banyak meminta kepada makhluk, ia merasa malu. Tapi Allah Ta'ala senang diminta. Allah Ta'ala maha kaya, sehingga ia tidak akan berkurang kekuasaannya, tidak akan berkurang kekayaannya karena banyak diminta. Enggak. Allah Ta'ala maha kaya, maha memenuhi semua kebutuhan hamba-hambanya. Makanya di sini Allah Ta'ala perintahkan semuanya untuk berdoa. Mintalah kepadaku, memohonlah kepadaku apa yang kalian inginkan, maka aku akan perkenankan untuk kalian doa-doa kalian tersebut. Ya. Sebaliknya, orang yang tidak mau meminta, nah ini ada indikator kenapa ia tidak mau meminta. Ia sombong sampai tidak mau meminta, adalah orang yang tertipu dengan kemampuannya, kepintarannya, kekayaannya. Ya, orang-orang yang memiliki kekayaan misalnya, ia merasa bisa membeli kesehatan. So, kalau lagi sakit berobat kemana saja, ada uang mah ada. Gitu. Seolah-olah kesehatan itu dibeli oleh uangnya, tidak. Allah pula lah yang memberikan anugerah kesehatan kepadanya. Orang yang memiliki keinginan dan ia memiliki harta, ia merasa bisa memenuhi semua keinginannya dengan hartanya. Namun ternyata Allah lah yang berkehendak. Bisa jadi hartanya banyak, tapi tidak ada seorang pun yang bisa mengobati penyakitnya. Hartanya banyak, tapi tidak ada yang bisa memenuhi keinginannya. Dan kesombongan-kesombongan tersebut
membuat orang tersebut tertipu. Ia lupa untuk kembali kepada Allah Ta'ala, meyakini bahwa Allah lah yang mengatur semua urusannya, bahwa ia jadi kaya pun itu kehendak Allah Ta'ala. Ia lupa dengan itu dan tertipu dengannya, sampai ia tidak pernah berdoa kepada Allah Ta'ala. Waliyadzubillah, ya. Ia merasa tidak butuh kepada Allah. Ketika ada masalah, ia yakin dengan kemampuannya. Gampang ini masalah. Tidak pernah memohon pertolongan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Padahal la haula wala quwwata illa billah. Tidak ada daya, tidak ada kekuatan kecuali pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudahan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan kita yang kuat, bukan kita yang cerdas, tapi Allah yang memudahkan. Maka orang-orang yang sombong tidak mau berdoa, justru ia akan hina, dihinakan kelak di akhirat. Ia akan kembali dan dikembalikannya itu ke neraka jahanam, karena ia tidak mau menghambakan diri kepada Allah, tidak mau merendah di hadapan Allah Ta'ala untuk meminta. Bahkan dulu para sahabat ridwanullah alaihim itu mereka semangat untuk meminta kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bahkan ketika sendalnya putus gitu, mereka meminta kepada Allah. Sekarang sendal putus gampang beli lagi. Nah, seolah-olah kegampangannya, kemudahan itu hasil dari usahanya, bukan. Uangnya ada tapi tokonya tutup semua gitu. Dari mana? Kemudahannya itu dari Allah. Ya. Bahkan untuk hal yang kita lihat, kita anggap sepele seperti itu, para sahabat semangat untuk terus berdoa, memohon kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apalagi dalam perkara-perkara yang besar. Tetaplah menghambakan diri di hadapan Allah Ta'ala dengan banyak berdoa kepadanya. Maka dari ayat tersebut kita bisa mengambil kesimpulan bahwa Allah Ta'ala itu maha pemurah terhadap hamba-hambanya, sampai ia memerintahkan semua hambanya untuk meminta. Allah Ta'ala maha pemurah, dan diperintahkan itu secara langsung, ud'uni, masing-masing semua minta. Dan walaupun semuanya meminta, itu tidak akan mengurangi kekayaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan orang-orang yang meninggalkan doa, tidak mau berdoa, tidak pernah berdoa, dan di antara kejadian yang mungkin terjadi kepada kita adalah kita sulit untuk mengungkapkan kesulitan kita di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semakin kita menyadari banyaknya kekurangan diri kita, maka akan semakin mudah kita itu berkeluh kesah di hadapan Allah. Kurangnya kita menyadari kebergantungan terhadap Allah, justru itu yang membuat kita, lidah kita itu keluh saat berkeluh kesah di hadapan Allah Ta'ala, nggak bisa ngungkapin. Ya, coba misalnya berdoalah kepada Allah Ta'ala, jangan lama-lama ya, 10 menit. Apa yang akan kita minta selama 10 menit itu? Kadang-kadang 2 menit seolah-olah sudah habis ini permintaan. Apalagi yang harus, padahal permintaan kita banyak. Ya. Sementara orang-orang yang menyadari kekurangan dirinya, ia akan banyak meminta kepada Allah Ta'ala. Orang yang sedikit meminta berarti merasa ia tidak butuh dalam hal tersebut gitu. Ya. Sementara sedikitnya meminta itu bisa jadi disebabkan oleh faktor tadi, kita kurang menyadari kekurangan diri kita.
Karena kalau tidak merasa kurang, minta apa lagi gitu. Seolah gitu kan. Padahal semuanya kurang. Kita ini untuk beribadah kepada Allah Ta'ala saja sudah sholatnya, tapi sholatnya kurang khusyuk, kurang tumakninah kadang-kadang gitu. Pikiran kemana-mana. Ini dalam ibadah. Banyak sekali yang mestinya kita keluh kesahkan di hadapan Allah Ta'ala. Tapi justru bedanya di hadapan makhluk. Sebagian orang itu dengan bebasnya ya ngobrol curhat kemana kemari, seolah-olah ia melaporkan ketetapan Allah Ta'ala untuknya kepada temannya. Kan musibah yang menimpa itu ketetapan Allah Ta'ala. Misalnya kesulitan yang ia alami itu ketetapan Allah Ta'ala, terus dilaporkan kepada temannya sesama makhluk. Allah tuh kayak gini kepada saya, seolah demikian kan gitu. Tapi lancar ngobrolnya. Ini renungannya untuk kita semua, bahwa orang-orang yang tidak banyak meminta bisa jadi di dalam dirinya masih ada itu, merasa cukup gitu. Merasa tidak perlu lagi meminta gitu. Padahal ketika ia menyadari bahwa dia hamba dan Allah itu adalah penciptanya, pengaturnya, yang mengatur seluruh urusannya, maka ia akan banyak meminta kepadanya. Dan kemudian pada ayat tersebut pun Allah Ta'ala berjanji akan mengistijabah doa-doa orang-orang yang berdoa kepadanya. Istijabah itu berbeda dengan i'ta. I'ta itu adalah memberi. Istijabah itu kalau kita terjemahkan untuk mendekati pemahaman itu ada maknanya adalah direspon. Allah Ta'ala akan merespon setiap doa, tapi responnya beda-beda. Makanya di dalam sebuah hadis diriwayatkan dari Abu Sa'id Al-Khudri radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, "Ma min muslimin yad'u bi da'watin laisa fiha ithmun wala qati'atu rahmin illa a'tahu Allahu biha ihda thalath." Tidak ada seorang muslim pun yang ia berdoa dengan satu doa yang di dalamnya tidak terkandung dosa, tidak mendoakan sesuatu yang buruk gitu, atau tidak mendoakan terputusnya hubungan silaturahmi, kecuali Allah Ta'ala akan memberinya salah satu dari 3 perkara. Jadi ini bentuk istijabahnya beda-beda ya, bentuk istijabah. Allah Ta'ala pasti respon doa-doanya, tapi dengan salah satu dari 3 cara tersebut. Imma an tu'ajjala lahu da'watuhu. Yang cara yang pertama, Allah Ta'ala kabulkan ya permohonannya, doanya disegerakan ya. Wa imma ayyadakhiraha lahu fil akhirah. Bisa jadi juga Allah Ta'ala akan simpan sebagai pahala nanti di akhirat ya, tidak dikabulkan sesuai dengan keinginannya, tapi Allah Ta'ala simpan sebagai pahala di akhirat. Berdoa itu ibadah, maka ia tidak ada ruginya ya, tidak ada kerugian padanya. Wa imma yusrafa anhu minasu mislah. Dan bisa jadi ya, istijabahnya itu dengan cara ia dihindarkan dari keburukan yang semisal dari permohonannya. Jadi tidak diberikan secara langsung, tapi ia dijaga dari keburukan yang semisal dengan permohonannya. Ketika disebutkan ini ya, artinya ada 3 opsi istijabahnya doa dari Allah Subhanahu wa taala kepada setiap orang yang berdoa. Apa yang dikatakan para sahabat? Idzan nukthiru. Kalau begitu kami akan memperbanyak doa. Lihat ya, semangatnya para sahabat untuk berdoa. Kami akan memperbanyak doa karena nggak ada ruginya ternyata. Kalau nggak dikabulkan
minimal dijaga dari keburukan yang semisal dengan permintaannya. Kalau tidak dua-duanya, jadi simpanan pahala nanti di akhirat. Jadi nggak ada yang rugi ketika berdoa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Makanya para sahabat, kami akan banyak berdoa. Lalu apa kata Rasulullah SAW? Allahu aktsar. Allah pun akan banyak, lebih banyak lagi mengistijabah doa-doa kalian. Kalau kita banyak berdoa, maka Allah pun akan banyak mengistijabah doa kita. Kemudian sebagaimana tadi disebutkan bahwa di sini muallif rahimahullahu taala menyebutkan secara tersirat jenis-jenis doa, ya, jenis-jenis doa. Jadi doa itu sebagaimana juga disebutkan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin di dalam syarahnya, terbagi menjadi dua jenis. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Ya. Ada doa masalah, ada doa ibadah. Doa masalah adalah doa talab, ya, atau talabul hajat, memohon, ya, meminta kebutuhan-kebutuhan, ya. Dan ini jadi ibadah, ya. Ini termasuk ibadah ketika dipanjatkan oleh seorang hamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, karena di dalamnya ketika ia meminta itu terkandung al-iftiqar ilallah ta'ala wal luju' ilaihi, merasa butuh kepada Allah Ta'ala dan bergantung kepadanya. Wa i'tiqad annahu qadirun karimun wasi'ul fadli war rahmah, dan juga dibangun di atas keyakinan bahwa Allah Ta'ala itu maha mampu, maha pemurah, maha luas karunia dan rahmatnya. Namun doa masalah seperti ini, ya, permintaan, permohonan boleh dilakukan kepada makhluk. Meminta pertolongan, meminta bantuan, itu boleh dilakukan kepada makhluk, jika yang diminta pertolongannya mampu dan bukan pada perkara-perkara yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mampu dan bukan pada hal-hal yang khusus bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bukan minta rizki, ya, bukan minta jodoh, bukan, ya. Tetapi misalnya minta dibelikan gitu, ya, atau minta apa? Ya, motornya mogok, ya, minta bantuan, gitu. Ini boleh. Atau minta makan, seperti misalnya ada orang yang mengatakan, wahai fulan, berilah saya makan, gitu. Nah, ini doaul hajat, ya, meminta pertolongan, keinginan, boleh kepada makhluk dalam perkara-perkara yang mampu, ya, dan bukan perkara-perkara khusus bagi Allah Ta'ala. Kemudian yang kedua adalah doa ibadah. Doa ibadah ini adalah semua jenis ibadah. Semua jenis ibadah yang kita lakukan kepada Allah Ta'ala itu hakikatnya adalah doa. Salat itu hakikatnya doa, zakat itu hakikatnya doa, puasa itu hakikatnya doa. Kenapa demikian? Karena setiap kali kita melakukan ibadah-ibadah tersebut itu dibangun dengan harapan, mengharapkan pahala dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka itu disebut doa ibadah. Kalau tadi doa masalah mah
langsung berupa permohonan-permohonan, kebutuhan, ya, keinginan-keinginan. Kalau doa ibadah ini adalah ibadah-ibadah yang di dalamnya terkandung harapan agar doa itu diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, agar ibadah tersebut diterima oleh Allah taala, agar mendapatkan pahala di sisinya. Ini adalah yang dimaksud dengan doa ibadah. Ya. Dan doa ibadah ini tidak boleh dilakukan kepada selain Allah. Kalau tadi doa masalah boleh, minta kepada makhluk boleh dalam perkara yang ia mampu dan bukan kekhususan bagi Allah Subhanahu wa taala. Tapi kalau doa ibadah, salat tidak boleh untuk selain Allah, gitu ya. Ya. Karena salat itu ibadah. Tapi di dalamnya terkandung doa. Doa apa? Doa agar ibadah ini diterima. Kan gitu ya. Kita salat pasti ingin salatnya diterima dan berbuah pahala gitu. Ini secara tidak langsung demikian pasti. Makanya disebut doa ibadah gitu. Ya. Penjelasan tambahan terkait doa masalah tadi ya, permintaan. Doa masalah jika ditujukan kepada selain Allah, nah, tadi kan boleh. Ya. Tapi itu berupa orang yang sudah mati. Boleh nggak minta kepada orang yang sudah mati gitu. Orang yang sudah mati, orang yang tidak hadir ya. Meskipun atau hadir tapi dalam perkara yang tidak mampu, maka ini tidak boleh, bahkan bisa masuk ke dalam syirik akbar. Orang yang sudah mati tidak boleh kita minta, karena ia tidak bisa membantu. Orang sudah mati ya. Orang yang tadi seperti ya jauh, nggak usah dipanggil-panggil, bagaimana bisa membantunya gitu ya. Lalu atau misalnya bisa masih hidup tapi minta sesuatu yang di luar kuasanya, minta ke dokter sembuhkan saya, padahal yang menyembuhkan itu Allah. Dokter itu mengobati, bukan menyembuhkan. Yang menyembuhkan itu Allah. Maka ucapan permohonan seperti itu bisa membuat pelakunya jatuh ke dalam syirik akbar, karena meyakini bahwa ada selain Allah yang bisa memberikan harapannya ya. Sebaliknya tadi yang dibolehkan itu adalah kalau orangnya hadir, masih hidup, mampu memenuhi apa yang diminta, maka hukum asalnya boleh. Ya, syaratnya tadi hayyun, hadir, qadir. Ya. Hidup, masih hidup, kalau sudah mati tidak boleh. Hadir itu bisa komunikasi ya. Kalau jauh tidak bisa komunikasi, bagaimana bisa menolong? Kalau masih bisa komunikasi, mungkin bisa meminta bantuan. Saya butuh uang gitu, tapi bisa ditelepon kan, bisa transfer gitu, jauh, walaupun jauh. Tapi kita berteriak di tengah hutan, berharap ia mendengarnya gitu, enggak mungkin kan gitu. Nah, ini sesuatu yang tidak boleh. Kemudian dalam perkara yang mampu ya, ia mampu, maka itu hukumnya boleh. Dan hubungan antara keduanya, hubungan antara kedua jenis doa tersebut, doa masalah di dalamnya terkandung doa ibadah ya. Doa masalah itu tadi meminta kebutuhan-kebutuhan kita, di dalamnya ada ibadah, karena ketika kita meminta artinya kita sedang menghambakan diri kepada Allah Ta'ala kan gitu ya. Sementara doa ibadah mengharuskan adanya doa masalah. Ketika kita beribadah pasti di dalamnya ada doa masalah gitu. Maka dua-duanya saling berkaitan,
Makanya doa ini termasuk ibadah yang paling inti, karena semua ibadah lain di dalamnya itu mengandung doa. Ketika sholat, ketika nadar, ketika puasa, pasti semuanya pun berdoa agar ibadah tersebut diterima, ya, mendapatkan pahala di sisi Allah Ta'ala gitu. Ini adalah kaitan dari dua jenis tersebut. Jadi baik dengan doa masalah ataupun doa ibadah, tidak ada yang rugi dari berdoa. Tadi disebutkan ya, istijabah itu adalah pasti, ya, jaminan dari Allah Subhanahu wa taala. Dan jangan meragukan janji Allah. Jangan meragukan janji Allah. Makanya hendaklah kita memperbanyak berdoa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, ia berkata bahwa Rasulullah SAW bersabda, "A'jazun nasi man ajiza 'anid du'a." Manusia yang paling lemah adalah orang yang paling malas berdoa kepada Allah. Justru yang paling malas berdoa, mereka itu orang yang paling lemah, karena ia bergantung kepada dirinya, sementara dirinya itu pasti memiliki kekurangan, keterbatasan. Adapun orang yang bergantung hanya kepada Allah, maka ia bergantung kepada yang berhak sebagai tempat bergantung. Wa abkhaluhum man bakhila bisalam, dan yang paling bakhil di antara manusia adalah orang yang bakhil, ya, memberikan salam. Oleh karenanya Umar bin Khattab radhiyallahu an memotivasi kita semua, anni la ahmilu hammal ijabah. Aku tidak memikul urusan dikabulkannya doa. Ya, urusan dikabulkannya doa itu bukan ranah saya, kata Umar bin Khattab. Walakin ahmilu hammad doa. Yang jadi urusan saya itu adalah keinginan untuk berdoa. Masalah ijabah itu bukan urusan saya. Masalahnya mau tidak berdoa, begitu. Fa idza ulhimtu du'a fa inna ma'ahul ijabah. Lihat ya, keyakinan Umar bin Khattab terhadap janji Allah Subhanahu wa taala. Jika aku diberi ilham untuk berdoa, maka aku yakin ilham itu, ya, diiringi dengan ijabah. Ketika sudah diberikan ilham taufik untuk mau berdoa saja, yakin itu diijabah. Karena tadi ya janji ini. Yang jadi masalah mau tidak berdoa. Inilah yang jadi urusan kita. Jangan ngurusin kapan diijabahnya, kenapa enggak sekarang gitu ya. Itu urusan Allah. Allah yang mengaturnya. Urusan kita menghambakan diri kepada Allah Ta'ala dengan diantaranya beribadah melalui ibadah doa gitu ya. Sudah kan? InsyaAllah kita lanjutkan sedikit setelah salat isya. Sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah, amma ba'd. Ikhwah azani Allah wa iyyakum ajmain, kita lanjutkan sedikit. Setelah kita memahami apa itu hakikat doa dan bagaimana seharusnya kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi kita mesti bersemangat untuk berdoa, karena itu bagian dari ibadah. Bukan urusan kita memikirkan berkaitan tentang ijabah. Namun ada beberapa sebab-sebab yang bisa kita usahakan agar doa kita terkabul. Di antara yang pertama adalah ikhlas. Ya. Ikhlas hanya memohon kepada Allah Subhanahu wa taala
dan menjauhi kesyirikan. Allah Ta'ala berfirman dalam surah Ghafir ayat 14, fad'ullaha mukhlishina lahuddin, maka berdoalah kepada Allah Ta'ala dengan memurnikan ibadah hanya kepadanya, walau karihal kafirun, meskipun orang-orang kafir tidak menyukainya. Ini adalah sebab yang bisa kita usahakan, dan keikhlasan ini mesti kita jaga di dalam setiap ibadah kita. Dan ibadah dan doa itu bagian dari ibadah, maka ketika berdoa pun kita mesti ikhlas. Sebab yang kedua yang bisa kita usahakan agar doa kita diijabah oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berdoa dengan sepenuh hati, dengan penuh keyakinan, sehingga hati kita itu meresapi maknanya. Maka doa itu yang utama memang dengan doa-doa yang ma'thur, yang dicontohkan. Ketika kita berdoa dengan doa-doa yang dicontohkan, diajarkan oleh Rasulullah SAW, maka kita memiliki dua pahala, pahala berdoa dan pahala ittiba, mengikuti contoh. Tapi tidak dilarang berdoa dengan bahasa yang kita pahami. Ya, kita berdoa dengan bahasa Indonesia, bahasa Sunda misalnya, karena itu yang kita pahami. Kalau meminta pakai bahasa Arab, kitanya belum belajar gitu, belum bisa misalnya gitu. Tapi jangan berhenti berdoa, kan gitu ya perintahnya. Berdoa saja dengan apa yang kita pahami. Dan bisa jadi berdoa dengan bahasa yang kita pahami itu lebih kita resapi gitu. Sementara meresapi makna, ya, menghadirkan hati saat berdoa, ini adalah salah satu sebab diijabahnya doa. Justru renungan bagi orang-orang yang hafal doa dalam versi bahasa Arab tapi tidak tahu maknanya, ya ini pengingat ya bagi orang-orang yang hafal doa-doa yang dicontohkan, hafal doa mau tidur, bangun tidur, tapi tidak tahu artinya gitu ya. Nah ini renungan, bagaimana kita bisa meresapinya saat memanjatkan. Jangan-jangan hanya dilisankan saja, hati kita tidak ikut hadir ketika kita memohon kepada Allah Ta'ala dengan memanjatkan doa tersebut ya. Maka ingatlah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah SAW, ud'ullaha wa antum muqinuna bil ijabah. Berdoalah kepada Allah dalam kondisi kalian yakin, ya, hati kalian yakin bahwa doa tersebut akan dikabulkan. Mesti yakin, ya. Hadir hati kita dalam berdoa dan yakin Allah Ta'ala akan mengijabah. Ijabahnya dengan salah satu dari 3 opsi tadi, yakin saja. Mau pakai opsi yang mana juga yakin, nggak ada ruginya. Justru kalau tidak hadir hati, tidak yakin, ya, artinya hatinya lalai. Sementara pada lanjutan hadisnya, wa'lamu annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Ketahuilah bahwa sesungguhnya Allah Ta'ala tidak mengistijabah doa yang muncul dari hati yang lalai. Ketika hatinya lalai dalam berdoa, tidak hadir, tidak meresapi mananya, kesungguhannya berkurang berarti dalam berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Makanya di antara sebab yang bisa mengantarkan pada ijabah doa adalah kesungguh-sungguhan tadi. Doa saat kepepet, lalu ya saat genting, itu akan menghadirkan kesungguhan, kepasrahan kepada Allah Ta'ala, kebergantungan kepada Allah Ta'ala. Itulah yang diharapkan dari doa. Karena tadi ya, dalam doa masalah itu ada iftikor, merasa butuh kepada Allah Ta'ala. Kalau doanya hanya menggerakkan lisan saja, sekedar hafal saja, tidak tahu apa yang diminta,
bagaimana hatinya itu bisa ikut hadir saat itu. Maka renungan bagi kita semua. Kemudian sebab yang ketiga yang bisa kita lakukan agar doa kita diijabah adalah menyebutkan nama dan sifat Allah Ta'ala saat berdoa. Ini diantara sebabnya yang sesuai dengan keinginan kita gitu ya. Makanya ketika memohonkan rizki, kadang-kadang kita memanggil Allah Ta'ala ya Razzaq gitu ya, urzuqni, wahai yang maha pemberi rizki, berilah rizki kepadaku. Menyeru Allah Ta'ala dengan nama dan sifatnya yang sesuai dengan permohonan kita. Ya Ghaffar ighfirli, wahai yang maha pengampun, ampunilah aku. Ya Rahman irhamni, wahai yang maha pengasih, kasihilah aku. Gitu. Sebagaimana firman Allah Ta'ala, walillahil asmaul husna fad'uuhu biha. Dan milik Allah lah nama-nama yang terbaik. Ya, asmaul husna fad'uuhu biha, maka serulah Allah Ta'ala dengannya. Bahkan dengan hanya memanggil Allah Ta'ala dengan nama tersebut pun di dalamnya terkandung harapan, begitu ya. Ya Ghaffar, ya Ghaffar. Tapi tahu makna ya Ghaffar itu ya. Nah, bukan seperti ya Razzaq mah pada tahu lah gitu ya. Kalau ya Razzaq itu banyak ya Razzaq banyak. Ya Ghaffar, ya Tawwab, ya Wadud gitu ya. Disebutkan namanya saja, di dalamnya sudah terkandung permohonan, memohon dengan menyeru nama Allah Ta'ala dan sifatnya. Wahai yang maha pengasih berarti minta dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Wahai yang maha pengampun berarti minta diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini diantara sebab yang bisa kita usahakan. Kemudian sebab yang keempat yang bisa juga kita usahakan agar doa-doa kita diijabah adalah di kita ya. Di Indonesia ini tidak ada tempat mustajab, yang adanya waktu mustajab. Ya. Jadi kalau di Indonesia itu tidak ada tempat yang mustajab, tetapi adanya waktu mustajab. Maka gunakanlah waktu-waktu tersebut untuk memperbanyak doa. Di antara waktu yang mustajab adalah sepertiga malam terakhir ya, maklum ya. Ya, ketika Allah Ta'ala turun ke langit dunia gitu ya. Dan siapapun yang meminta di sana pasti akan Allah Ta'ala berikan. Yang meminta ampunan Allah Ta'ala akan ampuni kan gitu. Ini sepertiga malam terakhir atau di waktu sahur ya, kalau di bulan ketika sahur, ketika mau berpuasa. Ketika berbuka itu pun tempat memperbanyak doa. Ya, kalau di bulan Ramadan ketika malam-malam Lailatul Qadar ya. Lalu ketika azan berkumandang itu pun tempat kita memperbanyak doa. Antara azan dan iqamah itu juga waktu istijabahnya doa, maka perbanyak doa di sana. Ketika sedang sujud di dalam salat, perbanyaklah berdoa kan gitu ya. Itu waktu-waktu mustajabnya doa. Maka di antara usaha-usaha yang bisa kita lakukan, nah ini waktu-waktu ini kita maksimalkan. Ya, lalu sebelum salam, ya, saat sholat, setelah tahiyat, sebelum salam itu perbanyak doa. Ya, perbanyak doa. Di hari Jumat, ya, sebagian ulama mengatakan setelah asar pada hari Jumat kan gitu ya. Ada juga yang secara umum menentukan selama hari Jumat itu tempat atau waktu diistijabah doa. Kemudian waktu turun hujan, ya, waktu turun hujan juga termasuk waktu istijabahnya doa. Ya, perbanyak berdoa ketika turun hujan. Ya. Nah, ini diantara waktu-waktu yang bisa kita maksimalkan untuk berdoa. Ini diantara sebab-sebabnya. Itu bisa kita usahakan ya, ikhlas, ya, hatinya hadir, ya, lalu memaksimalkan waktu-waktu ijabahnya
doa gitu ya, lalu menyebut nama-nama dan sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala. Sebaliknya, apa yang menghalangi terkabulnya doa? Nah, kalau kita sudah tadi minimal tahulah bagaimana kira-kira nih usaha kita agar dikabulkan doa itu. Lalu apa yang menghalangi terkabulnya doa? Ini yang mesti kita hindari. Ya, yang berkaitan dengan hadis yang sebelumnya, hatinya lalai gitu. Hatinya lalai. Ini yang membuat terhalangnya doa dikabulkan. Ya, pada redaksi hadis, annallaha la yastajibu du'aan min qalbin ghafilin lahin. Yang tadi ya. Allah Ta'ala tidak akan mengijabah doa dari hati yang lalai. Kemudian yang kedua adalah makan atau menggunakan sesuatu yang haram. Ini menghalangi diijabahnya doa. Disebutkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu an, "Tsumma dzakara ar-rajula yutilu safar as'asa aghbar." Kemudian pada suatu ketika Rasulullah SAW itu menyebutkan, menceritakan tentang seorang laki-laki yang menempuh perjalanan jauh. Padahal dalam perjalanan itu termasuk waktu diijabahnya doa. Ya, berarti terpenuhi satu waktu ijabahnya doa. Sehingga rambutnya menjadi kusut dan berdebu. Ya, saking jauhnya berdoa. Yamuddu yadaihi ilas sama. Nah, ini cara yang kedua yang menjadi sebab diijabahnya doa. Ketika seseorang mengangkat tangannya, Allah Ta'ala tidak akan membiarkannya turun tanpa Allah Ta'ala berikan kepadanya apa yang ia minta. Allah Ta'ala Maha Pemalu, dalam hadis yang menyebutkan hal tersebut. Allah Ta'ala Maha Pemalu ketika melihat hambanya mengangkat tangannya, artinya mengangkat tangan gitu. Itu pasti diijabah doa. Maka orang tersebut ya safar lalu mengangkat tangannya dalam kondisi safar yang jauh, lalu sampai rambutnya kusut gitu, dan berdebu. Ia mengangkat kedua tangannya kepada Allah Ta'ala, ya Rob, ya Rob, kemudian memanggil ya Rob, ya Rob. Berarti ini tadi ya, memanggil nama dan sifat Allah Ta'ala. Sudah tiga cara ia lakukan yang itu merupakan sebab terkabulnya doa. Tetapi apa yang terjadi? Wa mat'amuhu haram. Makanannya itu dari yang haram. Wa mashrabuhu haram. Minumannya itu dari yang haram. Wa malbasuhu haram. Pakaiannya pun diperoleh dari yang haram, dari cara yang haram atau zatnya haram. Ya. Wa ghudhiya bil haram, dan ia diberi makan dari yang haram. Fa anna yustajabu lidzalika? Bagaimana mungkin doanya itu diistijabah jika kondisinya seperti itu? Ya, meskipun tadi usahanya sudah ya, dalam kondisi safar, mengangkat tangan, lalu memanggil nama Allah, tapi di sisi lain makanannya haram, minumannya haram, pakaiannya haram. Itu artinya yang diharamkan gitu. Atau diperoleh dengan cara yang haram. Maka itu jadi penghalang terkabulnya doanya. Ya. Kemudian yang ketiga yang bisa menghalangi terkabulnya doa, yang mesti kita hindari adalah sikap tergesa-gesa. Ya, sikap tergesa-gesa. Diriwayatkan dari Abu Hurairah radhiyallahu an, Rasulullah SAW bersabda, yustajabu li ahadikum ma lam ya'jal. Doa salah seorang di antara kalian pasti dikabulkan selama ia tidak tergesa-gesa. Hoyong ayeuna gitu. Ayeuna weh gitu. Pas dikasihnya besok, priogina ge kamari cenah gitu. Enggak seperti itu. Allah tahu waktu yang tepat. Allah tahu waktu yang tepat. Dan ia tergesa-gesa itu akan menyebabkannya dari terhalangnya pengabulan doa. Apa yang dimaksud lam ya'jal di sini? Yaqulu qad da'awtu rabbi
falam yastajib li. Aku sudah berdoa kepada Robku, tapi ia tidak mengijabah doaku. Lihat ya, ia tidak mengijabah doaku. Padahal di sisi lain kita diperintahkan untuk senantiasa berprasangka baik kepada Allah Subhanahu wa taala. Termasuk diantaranya ketika berdoa. Jangan sampai muncul ucapan seperti ini. Doa we hayo abite pagi, sore, siang, malam gitu. Tapi tidak dikabulkan terus oleh Allah Subhanahu wa taala. Lihat ya. Nah, ia berburuk sangka kepada Allah taala. Maka ana inda dhanni abdi bi, aku itu sesuai dengan prasangka hambaku terhadapku. Kalau ia berprasangka bahwa Allah taala tidak mengabulkan doanya, Allah taala tidak akan berikan apa yang ia harapkan. Ia tergesa-gesa pengen cepat, padahal Allah taala tahu kapan waktu yang tepat, momen yang pas ya, untuk hal tersebut. Yang kita lakukan berdoa dan menyerahkan hasilnya kepada Allah taala, tawakal, bersabar. Bisa jadi apa yang kita harapkan itu ada keburukan di dalamnya dan Allah taala tidak beri. Berbaik sangka kepada Allah taala. Ya. Kemudian yang keempat yang bisa menghalangi terijabahnya doa adalah doanya mengandung dosa. Ya, tadi disebutkan dosa atau memutuskan silaturahmi. Disebutkan dalam sebuah hadis, la yazalu yustajabu lil abdi ma lam yad'u bi itsmin aw qati'ati rahmin. Ya, dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, doa seorang muslim senantiasa akan dikabulkan selama ia tidak berdoa untuk dosa atau memutuskan hubungan keluarga. Ya. Kalau kandungan doanya itu bukan untuk dosa, sesuatu yang dilarang, maka pasti akan diistijabah. Ya. Kalau mengandung dosa, maka tidak akan diijabah. Makanya diantara nasihatnya para asatidzah, ya, para ulama itu diantaranya adalah kepada para orang tua, ya, hati-hati mendoakan anaknya. Sementara doa orang tua itu termasuk doa yang istijabah, yang diijabah. Doakan kebaikan untuk anak. Jangan sampai muncul permohonan keburukan untuk anak-anak. Ya, ya, anak-anak rada bangor gitu, doakan kebaikan. Jangan malah mencacinya, mencelanya, jangan. Ya, doakan kebaikan. Lalu ya di bagian terakhir di sini ana juga sampaikan perkataan para ulama tentang bagaimana adab kita di dalam berdoa. Ya. Di antara adab berdoa itu adalah yang pertama kita mengawali dengan memuji Allah. Ya, ya samalah Kak. Kalau kita sesama manusia saja gitu ya, mau minta itu ya pendahuluan dulu gitu ya, dipuji dulu gitu ya. Sementara Allah Ta'ala lebih layak untuk dipuji dan pujiannya pun benar gitu. Sementara kadang-kadang orang yang lagi butuh memuji sesamamu kadang-kadang dilebih-lebihkan kan gitu. Ya. Allah Ta'ala lebih layak untuk dipuji. Sebutkan dari Fadalah bin Ubad radhiyallahu an, ia berkata ketika Rasulullah SAW dalam keadaan duduk, masuklah seorang laki-laki. Orang itu kemudian melaksanakan sholat, setelah itu berdoa, ya Allah, ampunilah dosaku dan berikan rahmatmu kepadaku. Rasulullah SAW menegurnya dan bersabda, engkau telah tergesa-gesa. Ya, jangan buru-buru tergesa-gesa. Wahai orang yang tengah berdoa, apabila engkau telah selesai melaksanakan sholat lalu engkau duduk berdoa, maka terlebih dahulu pujilah Allah dengan pujian yang layak baginya dan kemudian bersolawatlah kepadaku. Nah, ini termasuk adab di dalam berdoa, memuji Allah dan bersolawat kepada Nabi SAW.
kemudian baru berdoa. Kemudian ada orang lain datang setelah sholat, berdoa, melakukan hal yang tadi, ia memuji-muji Allah Ta'ala, bersolawat kepada Rasul. Maka Rasulullah SAW berkata kepadanya, wahai orang yang tengah berdoa, berdoalah kepada Allah, niscaya Allah akan mengabulkan doamu. Ya, artinya ini penetapan dari Rasulullah SAW bahwa ya, adab diantara adab berdoa adalah mengawalinya dengan memuji Allah Ta'ala dan bersolawat kepada beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan adab diantara adab yang lain dalam berdoa adalah kita senantiasa berbaik sangka kepada Allah. Terus berbaik sangka kepada Allah Ta'ala. Jika belum dikabulkan, baik sangkalah kepada Allah Ta'ala. Jangan sampai muncul prasangka buruk terhadap Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, adab dalam berdoa adalah mengakui dosa. Ya, sebelum memanjatkan permohonan-permohonan, akuilah dosa kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Disebutkan dalam sebuah hadis Rasulullah SAW bersabda, innallaha la ya'jabu minal abdi idza qala. Sungguhnya Allah Ta'ala kagum kepada hambanya apabila ia berkata la ilaha illa anta. La ilaha illa anta ini ya adalah bentuk kalimat tauhid, kalimat tauhid. Inni qad dhalamtu nafsi, sungguh aku telah mendolimi diriku. Lihat ya, diawali dengan inni qad dhalamtu nafsi faghfirli, maka ampunilah aku, dzunubi, dosa-dosaku, innahu la yaghfiru dzunuba illa anta. Ini termasuk pujian, karena sungguhnya tidak ada yang bisa mengampuni dosa-dosa kecuali engkau, gitu ya. Qala, kemudian ketika mendengar itu Allah Ta'ala kagum dan berfirman, abdi arafa annalahu rabban yaghfiru wa yu'aqib. Hambaku ini tahu bahwa ia memiliki Rabb yang mengampuni dosa dan bisa menghukum. Makanya ia mengakui dosa agar diampuni, ya, agar ya, kalau tidak ya dihukum, gitu ya. Ini pengakuan ini termasuk adab di dalam berdoa. Dan kemudian bersungguh-sungguh, ini adab yang keempat, bersungguh-sungguh di dalam berdoa. Ya, tadi diantara caranya adalah memahami makna doa tersebut. Jangan berdoa tetapi menyerahkan, gitu. Ya, menyerahkan kepada Allah Ta'ala. Sebagaimana yang disebutkan dalam sabda Rasulullah SAW, idza da'a ahadukum falyazimil mas'alah. Jika salah seorang di antara kalian berdoa, maka hendaklah ia bersungguh-sungguh dalam permohonannya kepada Allah. Wala yaqulanna, janganlah seseorang itu mengatakan Allahumma in syi'ta fa'atini, ya Allah, jika kamu berkehendak berilah aku. Jangan seperti itu. Ya, minta. Kalau minta itu jangan pakai jika kamu berkehendak, jangan. Ya. Allahumma a'tini, ya Allah berilah kepada. Kan berharap mah harus optimis. Ya, berbaik sangka kepada Allah, bersungguh-sungguh. Dan memunculkan jika kamu berkehendak itu apa disebutkan dalam lanjutan hadisnya, fa innahu la mustakrihalahu, karena sesungguhnya tidak ada yang memaksa Allah Ta'ala. Seolah-olah Allah Ta'ala itu tertahan untuk mengabulkan doanya karena ia tidak berkehendak atau ada yang menghalanginya, padahal tidak ada yang menghalangi Allah Ta'ala. Ya, maka jangan mengucapkan jika kamu berkehendak ampunilah aku, seolah-olah ya Allah pun ada yang menghalangi untuk mengampuninya. Tidak. Jika Allah Ta'ala berkehendak, ya, jika engkau berkehendak berilah aku rizki, padahal nggak ada yang menghalangi Allah Ta'ala, gitu ya. Maka harus sungguh-sungguh optimis di dalam berdoa. Kemudian adab berdoa yang lain adalah memulai dengan mendoakan diri sendiri. Ini bukan egois, memang ini apa? Tuntunan syariat. Mulailah dengan mendoakan diri sendiri. Ya. Mulailah dengan mendoakan diri sendiri. Sebagaimana
Disebutkan dalam firman Allah Ta'ala surah Al-Hasyr ayat 10, Rabbana gfir lana wali ikhwanina, ya. Mulai dari diri sendiri. Ya Allah, ampunilah kami dan saudara-saudara kami alladzina sabaquna bil iman, yang telah mendahului kami dalam keadaan keimanan. Ya, ini dimulai dari diri sendiri. Rabbi gfirli wali walidayya, ampuni aku dan kedua orang tuaku. Nah, jangan langsung mendoakan orang lain seolah-olah kita tidak butuh doa tersebut. Kita pun butuh, mendahulukan diri sendiri. Lalu kenapa mu'alif di sini menyebutkan salah satu contoh ibadah itu adalah doa dan ibadah-ibadah yang lain selanjutnya? Sebagaimana yang sudah kita bahas, itu karena ada beberapa penyimpangan dan banyak penyimpangan di dalam ibadah-ibadah tersebut. Ya, di sini disebutkan ada 3 penyimpangan di dalam berdoa. Yang pertama adalah minta kepada yang telah meninggal dunia. Ini menyimpang. Ya, minta kepada yang telah meninggal dunia, meskipun dia orang saleh, tidak boleh. Allah Ta'ala berfirman, wa man adallu mimman yad'u min dunillahi ma la yastajibu lahu ila yaumil qiyamah wa hum an du'aihim ghafilun. Surah Al-Ahqaf ayat 5. Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang yang menyeru selain Allah, kepada selain Allah, ya, sesembahan yang tidak dapat mengistijabah doanya sampai hari kiamat, dan mereka lalai dari memperhatikan doa mereka. Ya, orang-orang yang sudah mati bagaimana mereka bisa mengabulkan doa permintaan? Kalau tadi doa masalah boleh kepada yang hidup selama masih hidup. Ya, mau minta pertolongan kepada yang masih hidup masih boleh. Orang yang mati bagaimana bisa? Gitu ya. Tidak boleh. Nah, ini bisa jatuh ke dalam syirik akbar. Tidaklah ia melakukan tersebut kecuali ia yakin bahwa yang mati itu bisa memberikannya. Nah, berarti ini syirik. Nah, syiriknya syirik akbar. Itu minta langsung kepada yang mati. Ada yang minta didoakan oleh orang yang mati. Ini sesuatu yang tidak ada contohnya sebenarnya. Mereka datang ke kuburan orang-orang soleh gitu. Di sana mereka berdoa kepada Allah. Ya, tapi melalui orang mati tersebut gitu. Seolah-olah minta perantara agar orang soleh itu menyampaikan doanya kepada Allah Ta'ala. Ini pun termasuk ke dalam pembahasan syafaat syirkiyah, syafaat yang merupakan kesyirikan. Ia beranggapan bahwa orang mati tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Ta'ala sehingga bisa tadi ya memberikan apa yang menyampaikan permohonannya kepada Allah Ta'ala, dan itu bisa mempengaruhi keputusan Allah. Lihat, kalau dalam bahasa kita di dunia itu adalah ya, orang dalam gitu ya. Padahal tidak ada yang seperti itu ya. Dan Allah Ta'ala berfirman dalam surah Fatir ayat 13, walladzina tad'una min dunihi ma yamlikuna min kitmir. Orang-orang yang kalau kamu seru selain Allah tidak mempunyai apa-apa walaupun setipis kulit ari. In tad'uhum la yasma'u du'aakum. Jika kalian berdoa kepada mereka, mereka tidak bisa mendengar doa-doa kalian. Walau sami'u mastajabu lakum. Jika mereka bisa mendengar sekalipun, mereka tidak bisa mengijabah doa-doa kalian. Wa yaumal qiyamati yakfuruna bisyirkikum. Nanti pada hari kiamat orang-orang ini akan mengingkari kesyirikan kalian. Artinya apa tadi? Ini termasuk kesyirikan. Jadi berdoa kepada orang yang sudah mati atau minta agar orang mati itu menyampaikan doanya kepada Allah Ta'ala, itu termasuk kesyirikan. Dan kelak mereka akan mengingkari itu ya, berlepas diri darinya. Wala yunabbi'uka mislu khabir. Dan tidak ada yang dapat memberikan keterangan kepadamu sebagaimana yang diberikan oleh yang maha mengetahui. Kemudian penyimpangan yang ketiga adalah berdoa kepada Allah dengan menyebut kedudukan orang saleh. Ya, menyebutkan abdi kenal sareng fulan gitu. Seolah-olah gitu ya. Artinya
berdoa dengan menyebutkan kedudukan orang saleh. Nah, ini sesuatu yang dilarang. Contohnya seseorang mengatakan demi kehormatan Nabi Muhammad, lalu demi kehormatan wali fulan, lalu ia menyebutkan permohonannya, seolah-olah diawali dengan itu akan mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala, karena ia beranggap bahwa Nabi fulan wali tersebut memiliki kedudukan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka ini masuk kepada pembahasan tawasul. Ya, tawasul yang dilarang, mengambil wasilah yang dilarang. Ini dilarang dari dua sisi. Pertama, ia bersumpah dengan selain Allah. Ya, artinya demi kedudukan Nabi Muhammad, artinya ia bersumpah dengan selain Allah. Ini dilarang, bahkan termasuk syirik asghar. Ya. Kemudian yang kedua adalah orang ini mempunyai keyakinan bahwa yang disebutkannya tersebut memiliki hak atas Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau menyebutin nama nabi, nama wali, ya berarti itu akan mempengaruhi tadi ya, mempengaruhi keputusan Allah Ta'ala. Padahal tidak ada yang seperti itu. Ya. Yaitu diantara penyimpangan. Lalu juga para ulama membahas, ya ini juga yang mesti kita sama-sama waspadai, tentang hukum minta didoakan. Bagaimana hukum minta didoakan? Ustaz, pidoananya gitu ya. Nah, minta didoakan ya. Minta didoakan. Hukum minta didoakan pada orang soleh itu asalnya tidak mengapa, boleh. Ya, nyuhunkeun pidoana gitu ya. Ya pidoana badai safar, badai umroh gitu. Ya, itu boleh minta didoakan. Pidoana nuju murangkali nuju ujian gitu ya. Boleh. Tapi ada catatan. Yang pertama, minta didoakannya itu tidak dibangun di atas memandang rendah dan berburuk sangka kepada diri sendiri. Nah, ingat ya. Anggapannya gini, yang jadi salah itu, dah antum mau ustad gitu. Saya mah lebih sulit dikabulkannya, kalau antum makan lebih. Nah, ini nggak boleh. Ya kalau minta doakan saja, nggak usah diembel-embeli itu. Tapi kebanyakan orang ya yang minta didoakan itu tidak lepas dari prasangka ini, bahwa orang yang ia mintai doa tersebut lebih dekat diijabah gitu. Ini yang bahaya. Berarti berburuk sangka kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bahwa Allah Ta'ala pilih-pilih. Doa orang soleh diijabah, orang yang tidak soleh tidak diijabah atau bahkan sulitlah diijabah. Padahal Allah Ta'ala firman-Nya apa? Ud'uni astajib lakum. Semuanya diperintah. Mintalah kepadaku maka aku akan istijabah. Nggak boleh gitu ya. Minta didoakan asalnya boleh, tapi jangan sampai muncul keyakinan seperti itu. Yang kedua, dari sisi orang yang dimintai doa, ya, jangan ia merasa bangga terhadap dirinya, bahwa akhirnya apa? Orang yang bangga terhadap dirinya, ya, ia jualan praktek. Pilih ayana naon maka dia we, ku abdi didoakeun gitu. Berarti ia merasa mensucikan dirinya, seolah-olah doanya pasti diijabah. Ini tidak boleh. Dari sisi orang yang minta, nggak boleh nggak boleh berburuk sangka. Orang yang dimintai jangan sombong aja, gitu ya. Jangan merasa bangga terhadap dirinya. Yang ketiga catatannya adalah tetap bertawakal kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, tetap bertawakal kepada Allah Ta'ala. Jadi asalnya boleh, tapi catatannya itu tuh harus diperhatikan. Minta didoakan boleh. Sementara doa yang dianjurkan tetaplah ya, diutamakan adalah berdoa sendiri. Ya berdoa sendiri ini adalah
ibadah. Kan kata tadi ya, ibadah. Kalau orang minta didoakan kepada orang lain, nah, ia tidak beribadah dengan memohon kepada Allah. Gitu ya. Bahkan Ibnu Qayyim rahimahullah taala pernah mengatakan bahwa ya berdoa itu seperti panah. Ya, harus ada target, harus ada busur, ya, dan harus ada tarikan. Nah, yang menariknya itu, ya, target itu kan harapannya, gitu. Busur itu cara-caranya. Yang menariknya itu adalah orang yang lagi butuh. Makanya doa yang lebih cepat mengena, gitu ya, itu adalah dari orang yang butuh langsung. Beda rasanya dari orang yang mendoakan gitu. Ketika orang itu mendoakan, minta didoakan kepada orang lain, kan orang yang minta didoakan mah nggak merasakan butuhnya gitu. Tapi orang yang butuh secara langsung lalu ia berdoa, maka akan lebih sungguh-sungguh di dalam mengarahkan anak panahnya kepada target. Makanya disebutkan juga dalam fatwa Lajnah Daimah, talabud doa wa talabur ruqyah mubahan. Minta doa, minta diruqyah itu perkara yang boleh. Ya. Wa tarkuhuma wal istighna'u 'anin nas wa qiyamuhu bihi li nafsihi ahsan. Tetapi meninggalkannya, ya, tidak meminta-minta, tidak minta didoakan, tidak minta diruqyah, dan cukup, merasa cukup, tidak perlu meminta, cukup dengan doa sendiri, ruqyah mandiri gitu ya, itu lebih baik, itu lebih baik, lebih utama. Karena apa tadi? Memutus kemungkinan timbulnya bergantung kepada orang tersebut. Oh diijabah, anjingna kadinya deui, minta lagi didoakan gitu, dengan masalah yang berbeda. Ini jadi tempat berdoa kadinya, begitu. Nah, ini penghalangnya, sesuatu yang mesti kita waspadai. Oleh karenanya jamaah rahimani wa rahimakumullah, doa ini adalah ibadah yang agung yang bisa kita lakukan di mana saja, dalam kondisi apapun. Bahkan tadi disebutkan setiap ibadah kita itu mengandung doa agar ibadah tersebut diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Maka jangan lelah berdoa, teruslah semangat di dalam meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon darinya, karena tidak ada yang bisa memberikan apa yang kita inginkan, tidak ada yang bisa menolak dari keburukan yang kita takutkan kecuali Allah Subhanahu wa taala. Tetaplah terus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Itu saja mungkin yang bisa Anda sampaikan. Mudah-mudahan yang sedikit ini ada faedah dan manfaatnya. Nah, fadhal. Kalau misalnya ada yang lagi haji umroh, ada yang titip doa. Ya, malah ini nawarin gitu. Oh, nawarin, insyaallah. Ada yang mau titip doa gitu. Ya. Gimana sih, boleh nggak sih? Taib. Nah, ini tidak ada yang tidak ada contohnya. Tidak ada contohnya. Tadi disebutkan bahwa di kita itu hanya ada waktu ijabah gitu. Sementara kan di sana ada tempat ijabah gitu. Ada di Hijri Ismail gitu ya. Di tempat-tempat di situ ada tempat diijabahnya doa, tempatnya ini ya. Lalu digiring kepada titip doa. Ya, titip doa mah silakan saja, minta didoakan, dan ia semangat untuk mendoakan di tempat ijabah kan gitu ya. Yang jadi masalah ini jadi takalluf, ia membebani diri. Nah ini kan dilarang, sampai ia mengumpulkan doa-doa ya. Doa-doa itu maksudnya sok sahabat nu bade nitip gitu ya. Nah, ini di tempat penitipan. Di sana juga kan ia sibuk beribadah ya, sibuk beribadah, dan ada momen-momen yang dimana itu amanah tersebut tidak bisa ia laksanakan, itu akhirnya membebani dirinya. Maka yang lebih tepat ya tentunya jika ia mau mendoakan gitu, ia mau mendoakan ya doakanlah, bahkan mendoakan saudara tanpa sepengetahuannya itu
adalah termasuk doa yang diijabah kan gitu ya. Bukan justru di list dulu kamu pengen doanya yang mana gitu ya. Dan keyakinan bahwa hal-hal seperti ini termasuk bagian dari yang bagian syariat, maka ini mesti kita luruskan gitu. Bagian yang mesti kita luruskan. Karena ada perkara-perkara yang tidak di sana terkandung syubhat ya. Di sana terkandung syubhat seolah itu bagian dari syariat, padahal tidak ada yang tidak ada contohnya ya, menitip-nitip doa gitu. Adapun ya ketika seseorang mendoakan, yaitu tidak perlu sampai mendata dulu ya, mendata dulu seperti itu. Allah Ta'ala ya. Jadi intinya jika orang-orang yang nitip doa minta didoakan itu mesti sama-sama ingat tadi ya, catatan yang tadi, jangan sampai ia sendiri tidak berdoa. Ini yang jadi masalah. Orang yang minta didoakan biasanya ia juga tidak berdoakan, udah ya, teruslah berdoa ya, teruslah berdoa. Yang dititipi doa tadi ya, tadi ya sebutkan, belum tentu dia merasa butuh terhadap doa tersebut gitu. Tapi yang berdoa secara langsung ia merasakan butuhnya terhadap apa yang ia panjatkan tersebut. Maka mana yang lebih utama? Tentu yang dipanjatkan oleh diri sendiri ya, oleh yang butuhnya, bukan yang dititipnya. Meskipun di sana tempat ijabah, bisa jadi itu mah hanya dilisankan saja atau hanya dipotokan saja. Ini udah gitu ya, catatannya lalu dipotokan ya, sudah di depan Ka'bah gitu ya. Rasanya beda tentu ya. Dan hal-hal seperti ini ya mesti kita batasi lah, jangan sampai nanti melebar dan justru dianggap sebagai bagian dari syariat. Dan ini tentu akan menimbulkan takalluf ya, membebani diri. Jadi orang yang umroh haji itu jadi dibebani karena dititipi banyak doa gitu ya. Kudu ngadoakeun ieu, kudu ngadoakeun ieu gitu ya, gitu. Terus aya ya, sabaraha lembar ya, gitu. Jadi dia pun disibukkan. Justru yang disyariatkan kita doakan mereka kan gitu. Doakan mereka, astaudiukallah ya, aku titipkan kepada Allah agamamu, amanahmu gitu. Dan akhir dari kehidupanmu gitu. Akhir dari kehidupanmu itu adalah diantara doa yang dipanjatkan kepada orang yang akan berangkat menunaikan ibadah haji atau umrah ya. Allah Ta'ala ada itu katanya, Anda lihat itu sesuatu. Taib. Barakallahu fikum. Ya ini menanyakan tentang walimatus safar. Ya, walimatus safar. Ya walimatus safar ini ungkapan yang tidak ada dalam syariat. Walimah safar. Ya, walimah itu ya perayaan ya, resepsi safar gitu, yang dilakukan oleh orang yang akan safar. Ini sesuatu yang sifatnya membebani orang yang safar, seolah-olah ini menjadi bagian dari syariat. Syariat kita sederhana ya, mudah. Jadi tidak perlu sampai pasang tenda, undang dan lain sebagainya, tidak. Jadi cukup mendoakan. Jadi ketika seorang akan pergi, lalu tetangganya, keluarganya datang dan mendoakannya gitu ya. Sebenarnya tadi doanya astaudiullaha amanatak dinak dan juga salihah amalik gitu. Ini juga diantara doa-doa yang dipanjatkan kepada orang yang akan pergi berangkat. Hanya gitu saja. Tidak ada sampai harus kayak apa? Ada yang kayak hajatnya, hajat. Kalau tidak salah mah jadi ngasih bekal gitu. Tapi nanti harus kembali berupa oleh-oleh gitu. Nah, ini sesuatu yang akhirnya bercampur antara kebiasaan
dan juga agama. Padahal ya secara syariat tidak ada contohnya. Dan bagi orang-orang yang bersafar itu jadi terbebani karenanya gitu. Harus ada walimah safar segala gitu ya. Berangkat sebelum sebelum safar, hajat sebelum safar. Ya, mengundang ceramah dan lain sebagainya. Wah, Masya Allah. Ini sesuatu yang memberatkan. Ya, tidak ada contohnya. Ya, maka tidak, kalau disebutkan apakah wajib atau tidak, ya, bahkan contohnya saja tidak ada. Gitu ya. Maka lebih baik ditinggalkan. Bagaimana kita mengkompromikan dengan adat kebiasaan? Ya, jadi jangan merasa terbebani karenanya. Artinya ya secukupnya saja. Kalau misalnya mau mengundang tetangga atau keluarga ya undang saja gitu. Enggak usah sampai berlebihan lah gitu. Lalu sampaikan kepada mereka kita akan safar gitu dan lain sebagainya. Masalahnya yang diundang juga kadang-kadang tidak paham bagaimana caranya mendoakan orang yang safar kan gitu. Maka mesti ada yang menjelaskan kepada mereka ya kalau mau sekalian misalnya dijelaskan, mengundang ustadz itu untuk menjelaskan bahwa kebiasaan yang terjadi sebelumnya itu tidak benar, seharusnya sebegini-begini, lalu ajarkan kepada mereka doa-doa yang bisa kita panjatkan kepada Allah Ta'ala, mendoakan orang-orang yang akan pergi haji atau umroh, itu yang diajarkan dalam kajiannya gitu. Itu boleh gitu. Tapi setiap kali orang yang sabar mesti begitu, tidak ada contohnya gitu. Tidak ada contohnya. Begitu mungkin ya. Baik, barakallahu fiik. Cukup ya. Cukup. Ya, mudah-mudahan apa yang kita pelajari pada malam hari ini ada faedah dan manfaatnya. Kita cukupkan. Naktafi bihadzal qadar. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.